Semua umat muslim pasti mengenal sosok Nabi Adam alaihi salam. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya ayah dan ibu. Dijelaskan juga bahwa Nabi Adam alaihi salam berasal dari segenggam tanah liat dan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiupkan ruh ke dalamnya dan Nabi Adam alaihi salam diciptakan hingga menjadi manusia yang gitu sempurna. Setelah hidup dan menjadi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua makhluk di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua mematuhi perintahnya, kecuali iblis yang tidak mau bersujud karena kesombongannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Quran Surah Al-A'raf. Akibat dari ketidakpatuhan tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasan dendamnya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam menjalani kehidupannya di surga. Kisah tragis terpisahnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Setelah Nabi Adam tercipta sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapi kebahagiaannya dengan menciptakan perempuan untuk menjadi pasangan Nabi Adam alaihi salam. Mengutip buku Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam alaihi salam menjalani kehidupan yang bahagia di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan. Tapi, ada satu larangan keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon yang bernama khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tapi, janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah 3. Mengetahui hal itu, iblis pun ingin menepati janjinya untuk membalas dendam dengan tujuan menyesatkan Nabi Adam alaihi salam. Iblis kemudian menggoda pasangan tersebut agar memakan buah khuldi. Tujuannya supaya mereka dikeluarkan dari surga seperti yang ia rasakan. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat." Akibat godaan setan yang gitu kuat, pada akhirnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa luluh dan memakan buah khuldi tersebut. Setelah memakan buah khuldi, Nabi dan Siti Hawa menyadari kesalahan mereka. Keduanya pun memohon ampun dan menyesali perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui kejadian tersebut, Allah suet, murka dan memerintahkan mereka untuk keluar dari surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surah Al-Baqarah 36. Mengutip dari buku Kisah Cinta Adam dan Hawa, kisah-kisah penuh hikmah para nabi dan rasul karya Abu Yahya F. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Dalam buku yang sama, dijelaskan juga bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah. Nabi Adam alaihi salam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300
saling bertobat dan minta dipersatukan kembali. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihi salam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Dalam buku Abu Yahya F. Setiap pagi, siang, dan malam Nabi Adam alaihi salam gitu merindukan sang istri, Siti Hawa. Ia pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Itu besar rasa cinta Nabi kepada istrinya, sehingga Nabi Adam alaihi salam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihi salam ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima tobatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertobat dari kesalahan. Allah SWT melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Bertemu setelah terpisah 300 tahun. Akhirnya, mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Makkah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam alaihi salam beternak, mengolah lahan pertanian, dan perkebunan buah